Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Shalom. Terima kasih, Pastor Yongki, Ibu, dan seluruh pengurus dari BMC New York yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat Hari Natal juga. Tuhan Yesus baik buat kita. Izinkan pada malam hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Pakai Keluargaku untuk Melayani Tuhan. Pakai keluargaku untuk melayani Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Natal adalah bukti kehadiran Allah di dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ketika dia datang, dia berkarya lewat unit masyarakat yang paling kecil, yaitu melalui keluarga. Dia memilih Maria sebagai ibu daripada Yesus dan juga Yusuf sebagai bapak asuh dari Yesus. Kenapa mereka yang dipilih? Apakah mereka orang yang kaya, berpendidikan? Tentu bukan itu alasannya. Pertama, memang kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan tentu melihat hati yang berkenan. Karena mereka adalah umat yang layak bagi Tuhan. 2 Tawarik 6 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih memanggil pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga untuk memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Izinkan saya bersaksi, keluarga kami sebetulnya bukan keluarga Kristen awalnya. Dulu latar belakangnya penyembah berhala. Orang pertama yang bertobat dalam keluarga kami adalah mamah dari nenek saya. Dia tinggal di Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Rumahnya masih ada sampai sekarang. 2 minggu lalu saya berada di kota ini, walaupun sudah berpindah kepemilikan tentunya, karena sudah lama ditinggalkan. Saudara, ketika oma saya percaya Yesus, suaminya marah, anak-anaknya protes, tidak suka. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Orang kedua yang bertobat ayah saya. Sehingga melalui dua orang ini, melalui doa, melalui kesaksian, Tuhan mendatangkan seorang hamba Tuhan dengan cara yang tidak terduga, mampir tinggal beberapa waktu di keluarga kami dan memenangkan keluarga kami. Jadi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, ibadah Kristen mula-mula itu ya di Rumah Merah ini, Bapak Ibu. Di rumah orang tua saya waktu masih kecil. Dan akhirnya setelah makin banyak orang, belilah sebuah gereja, pakai sebuah tempat di sebelah kanan ini. Nah, itu gereja ya. Itu dipakai gereja sampai hari ini dipakai gereja. Dari gereja ini kemudian muncul gereja-gereja yang lain yang jauh lebih besar karena ini di pinggir sungai. Jadi mungkin kurang strategis tempatnya. Jadi dari sini muncul beberapa hamba Tuhan yang melayani gereja-gereja yang bahkan ada yang bisa muat 800, 1.000 orang. Saya 2 minggu lalu KKR gabungan memang di salah satu gereja tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir. Nah, ayah saya 9 bersaudara, 5 orang jadi pendeta. Saya generasi berikutnya jadi pendeta. Beberapa saudara sepupu jadi pendeta di beberapa kota yang lain. Anak saya beberapa jadi pendeta, ada seangkatan dia juga yang dipanggil melayani jadi pendeta. Jadi kira-kira 150 orang anggota keluarga sekarang sudah Kristen. Kadang kita ada reuni keluarga yang datang bisa mendekati 100 orang. Dan kita sharing tentunya. Dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, kepada kami di beberapa kota, kita coba berhitung. Kira-kira lebih dari 10.000 orang yang sudah dibaptis selam, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan keluarga kami. Itu di jalur papa saya. Kalau di jalur mama saya, termasuk ada kaitan dengan Pak Lukas Kusuma, Samuel Kusuma, mungkin juga kira-kira 10.000 orang, saudara sekalian. Tapi kita nggak pernah bisa sombong karena
Orang pertama yang Tuhan pakai untuk menjadi pionir kekristenan adalah seorang oma yang buta huruf, seorang oma sederhana. Dan di makamnya ada tulisan, "Oma yang kekasih, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami." Saya percaya betapapun kita sederhana, lahir di pinggir sungai, saudara. Ya, Sungai Arut namanya di Pangkalan Bun, dalam keluarga yang sederhana. Tetapi ketika Tuhan melihat hati yang rindu kepada Dia, bukan yang sempurna, bukan yang sama sekali tidak ada dosa, tetapi hati yang rindu dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan pakai hidup kita dan keluarga kita untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, saya mau fokus kepada Yusuf sekarang. Apa sebabnya Yusuf dipakai Tuhan? Saya melihat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 21. Dia ini dipakai Tuhan karena dia punya hati hamba. Apa itu? Mari kita lihat Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saya melihat bahwa Yusuf ini punya karakter hamba. HAMBA. Yang pertama, hatinya tulus. Alkitab berkata, Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Tulus hati artinya tidak bercabang hati, punya integritas, jujur, tulus mengasihi Tuhan, bukan mengejar berkat-berkatnya, tapi cinta kepada pribadi Tuhan. Dan Yusuf ini adalah orang yang tulus walaupun dia miskin, saudara. Tak nampak dalam persembahan yang diberikan ke bait Allah bukan domba, tapi burung tekukur. Itu adalah persembahan dari orang miskin. Tetapi walaupun kita hidup sederhana, yang penting jujur, tidak mengalahkan segala cara untuk mencapai tujuan. Karena itulah yang Tuhan suka. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana pertumbuhan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Alkitab bilang orang yang jujur, orang yang hidup benar, dia tinggal aman di tempat tinggi. Artinya apa? Tuhan akan mempromosikan. Yang kedua, kubunya adalah di atas bukit batu. Orang berusaha menjegal, menjatuhkan, tapi Tuhan menjadi kubu perlindungan kita karena Dia gunung batu keselamatan. Yang ketiga, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Artinya tidak berkekurangan, selalu ada kecukupan bagi orang yang mengandalkan Dia. Saudara-saudara, orang yang tulus akhirnya diberkati. Buktinya apa? Walaupun mereka keluarga sederhana, mereka bisa ke luar negeri loh, saudara. Karena setelah mereka sampai di Bethlehem, mereka nggak boleh balik ke Nazaret kan? Karena Herodes akan membunuh bayi Yesus. Makanya mereka pergi ke Mesir. Lah, Mesir kan luar negeri, saudara sekalian. Dari mana duitnya orang Mesir? Orang miskin pergi ke luar negeri. Lah itu Tuhan bisa kirim emas ke Menyanarmur melalui orang asing, orang yang nggak kepikir melalui para majus. Jadi percayalah kalau saudara hidup jujur, benar, walaupun kita bukan konglomerat orang kaya raya,
Nanti ada berkatnya jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Israel, balik ke Indonesia, ke Eropa, dan sebagainya. Haleluya. Yang penting hati kita tulus cari wajah Tuhan. Yang kedua, abaikan dendam. H-A, A-nya abaikan dendam. Ayat 19b berkata bahwa karena dia orang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama orang, dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Saudara, Maria itu kan pernah 3 bulan pergi liburan lah di pegunungan Yudea. Lalu waktu pulang hamil, pasti marah lah kalau hatinya Yusuf. Hancur berantakan, wah pasti selingkuh dengan pemuda lain ini di Yudea. Saudara, dan sebetulnya kalau dia mengadukan ke mahkamah agama, Maria ini akan dirajam batu sampai mati. Kalau dia kepahitan, wah dia bisa melakukan hal semacam itu. Tetapi Yusuf mengasihi dan mengampuni. Dia tidak mau jelek-jelekan nama Maria. Roma 12 ayat 19 mengajari kita, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah saudara, Tuhan mau agar kita memiliki sikap hidup seperti Dia, tidak menuntut pembalasan dari orang lain karena Tuhan adalah hakim. Sebetulnya ada 3 konsep hidup di dunia ini. Pertama, konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Kamu kok baik sama dia? Oh, dia juga baik sama saya kok. Kok sama dia kamu jahat? Lah, dia juga jahat sama saya. Itu manusia, take and give. Yang kedua, konsep hidup setan. Balaslah yang baik dengan yang jahat. Kalau ada orang yang baik sama saudara, saudara jahatin dia. Setan itu namanya. Tapi saya percaya kita di sini bukan setan ya. Yang ketiga adalah konsep hidup Tuhan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Tuhan ingin agar kita memiliki konsep hidup Tuhan, konsep hidup ilahi. Tidak kalah dengan kejahatan. Orang bisa menabur jelek loh kepada kita. Tapi ingat prinsip tabur tuai. Orang nabur jelek, dia akan nuai jelek. Tapi kalau kita terpancing bales, maka kita menabur jelek juga. Maka kita akan menuai jelek. Makanya tetap respons kita menabur baik kepada orang lain. Tuhan juga mendorong kita agar menjaga kesatuan. Dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan, kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, kata Filipi 2 ayat 1-4. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, tetapi harus menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Jangan kita memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Mazmur 133, kalau kita duduk bersama dengan rukun, kesanalah berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan suka ribut suami istri. Jangan suka berantem adik kakak. Karena ketika kita ribut tidak bisa menyelesaikan masalah, berkatnya lari. Tapi kalau kita rukun, nggak usah minta berkat. Tuhan udah janjikan orang rukun berkatnya datang. Makanya kalau menurut hemat saya, masalah paling besar dalam sebuah gereja bukan karena programnya nggak jalan, bukan karena uangnya nggak cukup, tapi kalau roh perpecahan dibiarkan berkembang. Namun sebaliknya, kalau kita hidup rukun, kalau kita hidup sehati, pasti berkat Allah itu datang. Makanya, kalau kita mau sehati, jangan dekat-dekat sama BSH. Tahu BSH? Barisan Sakit Hati. Kalau saudara gaul sama BSH, barisan sakit hati, aduh energi habis kita, tersedot habis, berkat jauh dalam hidup kita.
Makanya mari kita menjadi orang yang suka merukunkan orang lain. Alkitab berkata, orang yang membawa damai dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saya ingat satu kali ada seorang bapak kaya raya ini, tuan tanah. Waktu mau meninggal, dia wariskan tanah yang besar untuk anaknya. Ini gede sekali tanahnya. Lalu si kakak bikin rumah di sebelah kanan, si adik di ujung kiri, ya, satu ujung kanan, satu ujung kiri. Lapangannya luas. Satu hari nggak tahu kenapa berantem mereka. Lalu si kakak membuat parit di tengah tanah tersebut. Sehingga si adik nggak bisa lewat ke rumah itu. Ya lewat depan bisa, tapi lewat samping nggak bisa. Wah, si adik marah, saudara. Dia bilang, emang cuma dia yang nggak mau ketemu saya juga nggak mau ketemu dia. Maka dia panggil seorang tukang kayu yang sudah dikenal dari sejak zaman papanya, tukang kayu langganan. Dia bilang, Pak, tolong ya bikinkan eh, ini tembok kayu yang tinggi, pagar kayu yang tinggi, lebih tinggi daripada, pokoknya saya nggak, kakak saya nggak bisa lihat rumah saya. Tinggi aja pokoknya. Nah, saya kasih duitnya, tapi karena saya mau ke luar negeri nih, 2 bulan nih, saya mau ke New York, jalan-jalan di Manhattan. Jadi, tolong selesaikan, nanti kalau kurang saya bayarin sisanya. Oke, kata tukang kayu langganan. 2 bulan kemudian pulanglah dia, dan dia kaget, saudara. Karena yang dibangun tukang kayu ini bukan pagar tinggi. Dia membangun jembatan, bahkan melintasi parit yang dibangun oleh si kakak itu. Marahlah dia. Dia bilang, kenapa kamu minta bikin sesuatu yang bukan permintaan saya? Tukang kayu bilang, sabar Tuan, saya akan ganti, nggak usah bayar lagi. Tapi jembatan ini bagus banget loh, melintasi sungai atau parit di bawahnya. Saya minta satu hal lah sebelum saya robohkan dan saya ganti. Ayo kita naik dulu ke jembatan, lalu sampai ujung kita balik lagi. Udah, setelah itu saya bongkar. Awas ya, kalau nggak tepati janji. Pasti tepati. Akhirnya keduanya jalan sampai paling tinggi, lalu turun ke arah rumah kakaknya. Kakaknya melihat adiknya 2 bulan. Dia nggak lihat ada di luar negeri. Dan hari ini mendekati rumahnya. Larilah si kakak. Dan berkata, adikku, ampuni saya. Aku membuat parit memisahkan kita, tapi hatimu sangat mulia. Engkau ingin rekonsiliasi berdamai dengan aku. Terima kasih adikku. Oh, dia peluk adiknya. Adiknya bingung, karena dalam hati dia bilang, bukan itu maksudku. Tapi karena si kakak udah demikian, si adik bilang, maafkan saya juga salah, saya juga sombong. Mulai hari ini, mari kita gunakan jembatan ini untuk saling berkunjung satu dengan yang lain. Perdamaian terjadi. Siapa yang senyum paling lebar? Tukang kayu. Ternyata, saudara tahu tukang kayu itu siapa? Jemaat BMC New York, saudara. Haleluya. Nah, inilah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan, mengabaikan dendam dan mengizinkan Tuhan sendiri yang akan berperkara di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya adalah M, membangun komunikasi dengan Allah. Ayat 20 dikatakan tadi, firman Allah datang kepada Yusuf melewat malaikat, lewat mimpi, sehingga Yusuf akhirnya tidak jadi menceraikan Maria, tetapi mengambil keputusan untuk menerima Maria sebagai istrinya. Keputusan yang tepat karena apa? Komunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mau ambil keputusan, keliru-keliru. Kenapa? Karena kita nggak tahu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana membangun komunikasi? Lewat 2 hal sederhana ini, firman dan doa. Dalam doa kita berkomunikasi ngomong sama Tuhan, dalam firman Tuhan ngomong sama kita. Nah saudara, bangunlah relasi dengan Tuhan lewat firman-Nya. Baca firman tiap hari, dengar firman tiap hari, dan
Kita bersyukur untuk teknologi. Ya, kita bisa dengar khotbah dari siapa saja, tapi pilih yang selaras dengan firman. Dan tiap hari, tiap saat kita juga lewat Zoom bisa diberkati dengan firman. Tapi jangan lupa baca Alkitabnya, sumbernya. Setiap hari, kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Berkali-kali, saudara-saudara. Supaya iman kita dikuatkan. Yang kedua, doa. Intim dengan Tuhan. Asah kepekaan. Hidup dalam hadiratnya. Suka memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin waktu komunikasi dengan Tuhan ini dibangun, hidup kita dirubah. Dan akhirnya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo tingkatkan komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa dan firman. Saudara, di California ada seorang yang bekerja di kasino. Dan dia mendapatkan penghasilan dari sana. Kerjaan sampingannya antar barang. Barang yang diantar, marijuana, saudara, ganja. Ini orang Indonesia. Orang Indonesia. COVID datang melanda dunia. Dia terpaksa berhenti dari pekerjaannya di LA jadi yang kerja di kasino itu. Lalu kemudian dia dengar bahwa harus divaksinasi. Tapi dia juga dengar rumor di antara orang Kristen kalau divaksin nanti ada angka 666 antikristus dan sebagainya. Lah namanya dia orang Kristen, saudara, tapi jarang ke gereja. Lalu dia pengen tahu, boleh nggak ya divaksin ya? Lalu di YouTube dia cari-cari, ketik-ketik begitu sajalah. Siapa pendeta yang khotbah tentang COVID? Nah kebetulan saya pernah khotbah, bolehkah orang Kristen divaksin COVID? Lalu dia ngeklik itu, dia dengar khotbah saya. Dan dia pikir, oh masuk akal juga ya. Akhirnya dia divaksin, saudara. Dan nggak jadi antikris sampai sekarang. Nah, lalu dia sendiri ngomong. Karena kemudian dia ketemu saya, dia bilang, sejak itu saya selalu dengar khotbah Pak Rubin lebih dari 100 kali. Khotbah-khotbah di YouTube dan yang lain-lain yang singkat atau yang panjang saya dengarkan. Dan teman-temannya mulai ngomong sejak itu. Lu sekarang ngomong kok udah kayak pendeta nih. Karena dia kalau lagi ngobrol dan sebagainya, dia suka mengutip quote-quotes atau ilustrasi atau perkataan yang saya sampaikan. Jadi dia suka ulang cerita sama orang lain. Temennya bilang, lu kayak pendeta nih sekarang. Dan akhirnya waktu COVID mereda, dia tidak pernah lagi kerja di kasino, dia tidak lagi nganter marijuana, hidupnya dirubah, saudara, oleh Tuhan. Sekarang dia punya pekerjaan yang jauh lebih baik dan halal. Dan yang luar biasa, dulu sering ribut sama istrinya. Sekarang orangnya keras soalnya, saudara. Tapi sekarang bisa lebih harmonis. Dan sama anak-anak, waduh dia ribut. Anaknya 2 laki, saudara. Satu sudah menikah, satu masih belum. Dan bersyukur setelah bapaknya itu berubah, hubungan dengan anak rukun. Sekarang anaknya tinggal di daerah Boston, papanya di California. Anaknya bilang, Mi, saya ada berkat nih, datang ya, saya bayarin dia tiketnya ya, nanti kita jalan-jalan. Aduh, anak saya baik sekali sekarang. Aduh, dia perhatian sama orang tua, hormat sama orang tua. Dalam hati saya, ya kamunya bertobat, makanya anakmu bertobat. Hubungan baik karena apa? Nggak nunggu orang lain berubah. Keluar dari dalam keluarga mesti dari kita yang berubah. Saudara-saudara, saya percaya bahwa firman itu mengubah kehidupan menjadi baru. Saya ingat tahun yang lalu dia liburan ke Australia. Lalu kemudian dia kunjungi saudara sepupunya, perempuan di sana. Mau cerai sama suaminya. Keluarganya berantakan lah, gara-gara keras dua-duanya. Suami diktator, istri gladiator. Ya, jadi ribut terus. Nah, dia datang. Lalu dia cerita, dia WA saya. Dia telepon, Pak, ini mau cerai, gimana ya? Ngomongnya apa ya, pakai ayat apa ya? Terus saya kasih beberapa masukan.
Saya bilang kalau mau temani dia ke gereja. Saya hubungkan dengan sebuah gereja Indonesia, saya kontak pastornya dan juga orang ini. Minggunya dia datang, saudara, istrinya saja. Dan sejak itu dia mulai ke gereja. Agustus lalu, Agustus akhir, saya khotbah di gereja di Australia itu, yang saya anjurkan mereka datang ke sana. Dan yang nyambut saya, saudara, di pintu gereja, suami istri ini. Nggak jadi cerai. Sekarang melayani Tuhan. Gembalanya bilang, ini loh Pak, rajin sekarang. Tiap minggu datang, pemuridan ikut, mulai pelayanan. Saudara, saya yakin firman itu mengubah. Jangan main-main dengan firman. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya kita harus selalu terbuka kepada Tuhan. Dan waktu kita berdoa, doa melembutkan hati kita. Sehingga firman yang kita dengar akhirnya menjadi kehidupan dalam diri kita. Jadi, saudara-saudara, ini yang kita harus lakukan, membangun komunikasi dengan Allah. Poin keempat, B, bertindak karena taat. Ya, bertindak karena taat. Nah, ketika Yusuf mendengar perkataan Tuhan, jangan ceraikan Maria, tapi jadikan dia istrimu, karena dia akan melahirkan Yesus. Maka yang keempat, Yusuf taat. Dia menerima istrinya Maria, sehingga mereka bisa mempunyai anak Yesus. Ayat 24 saya bacakan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Taat mendatangkan berkat, tidak taat mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Abraham taat meninggalkan Ur Kasdim. Abraham taat mempersembahkan Ishak, sehingga dia disebut sebagai bapa orang beriman. Bandingkan dengan orang Israel. Mestinya jalan dari Mesir ke tanah Kanaan itu paling 4 bulan lah, saudara. Tetapi karena mereka tidak taat, maka mereka jalan 40 tahun di padang gurun sampai mereka mati. Maka mari kita belajar taat dalam kehidupan. Sekian tahun yang lalu saya mendapatkan visi petunjuk dari Tuhan untuk bisa membangun The Journey Discovery Center. Gereja, tapi juga bagian terbesarnya akan digunakan sebagai museum kisah-kisah Alkitab modern. Ya, ada teater seperti, ya, nyontoh-nyontoh lah dari Sight and Sound, walaupun pasti tidak akan sebagus mereka. Lalu Tuhan buka jalan, kita bisa kerjasama dengan Museum of the Bible yang ada di Washington DC. Kita beli tanah 2 hektar, kita bangun 4 lantai, luas bangunan 40.000 meter persegi, 4 hektar. Dananya juga luar biasa besar, jauh melampaui kemampuan kami. Jemaat disuruh nyumbang-nyumbang juga nggak pernah bisa nutup, saudara. Tapi kita ngalami banyak sekali mujizat yang aneh-aneh, yang ajaib dalam jumlah besar. Karena apa? Kebutuhan kita ini adalah kebutuhan yang besar dan Tuhan melakukan berbagai macam cara yang luar biasa. Ini kalau pemikiran saya nggak sanggup loh bikin bangunan sebesar ini, luas bangunan 4 hektar ini, saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan, minggu depan, tanggal 23 Desember, gerejanya diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Haleluya. Museumnya kira-kira 1,5 tahun lagi kita perlu waktu untuk isian dalamnya, terutama interior, teknologi, itu bagian tersulit saya rasa. Tapi yang jelas, setengah perjalanan sudah selesai. Gerejanya diresmikan minggu yang akan datang. Terima kasih dukungan untuk BMC New York juga sangat berarti bagi kami, sangat mendukung sehingga bangunan ini bisa diselesaikan gerejanya dan akan terus dilangsungkan untuk museum kisah-kisah Alkitab. Saya percaya begini, waktu kita melihat pertama kali tanah kosong, untuk beli tanah aja harganya mahal sekali, kita nggak punya duit. Kalau bangunan ini sekarang
bisa seluruh strukturnya sudah selesai. Tinggal interiornya yang buat museum yang belum. Interior buat gereja dan sebagainya, ruangan lain kita selesaikan. Saya mau bilang Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Seperti Nuh disuruh bangun bahtera, mana mampu. Bahtera gede bisa muat banyak binatang-binatang, perwakilan binatang, delegasi binatang, mana bisa. Tapi Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Karena itu apapun yang Tuhan perintahkan, taatlah. Pergumulan kita beda Bapak Ibu. Tetapi kalau kita dengar firman, nurut sama Tuhan. Dan kalau kita nurut, hal yang sederhana, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ada seorang penulis Amerika Serikat, namanya siapa itu ya? Eh, Dia menulis buku Tom Sawyer, Huckleberry Finn, dan sebagainya. Dia pernah bilang begini, yang menyulitkan saya sebetulnya bukan ayat-ayat sulit dalam Alkitab, tapi ayat-ayat mudah dalam Alkitab. Kalau saya baca Alkitab dan saya temukan ayat yang sulit, ya udah saya nggak ngerti lah, saya lewat aja. Tapi yang mudah itu susah ternyata melaksanakannya. Jangan mencuri, jangan berdusta. Udah nggak usah ditafsir-tafsirkan itu kan saudara. Udah gampang semua orang, anak kecil juga tahu. Nah, tapi justru itu yang membuat saya sulit katanya. Mark Twain, nama orang ini, saudara sekalian. Nah, jadi mari kita belajar taat kepada apa yang merupakan perintah Tuhan. Dan yang terakhir, ciri orang yang dipakai Tuhan adalah ada penguasaan diri. Ya, ayat 20 dikatakan dia mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria. Mikir dulu, baru mengambil keputusan. Tidak emosional, tidak gerasa-gerusu, kata orang Jawa. Tidak buru-buru, ya, tidak terpancing emosi sesaat, sumbu pendek, tapi ada pertimbangan yang dilakukan. Dan ayat 25, dia tidak bersetubuh dengan istrinya sampai melahirkan anaknya Yesus. Artinya apa? Tahan nafsu. Yusuf adalah orang yang tenang, menguasai diri, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada dia. Dia orang yang berpikir dulu baru ngomong, baru bertindak. Makanya jangan pernah membuat keputusan, apalagi penting ketika kita sedang emosi, sedang marah, ada penguasaan diri. Amsal 25-28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Tetapi kalau kita punya penguasaan diri, maka kita akan berkemenangan. Simpson itu tenaganya luar biasa. Puluhan orang Filistin dengan mudah dia kalahkan, saudara. Tapi karena dia tidak bisa menguasai diri, akhirnya matanya dicungkil dan dia mati bersama dengan orang-orang Filistin. Mari kita belajar menguasai diri. Nafsu harus dikuasai. Nafsu makan, makan boleh, rakus jangan. Nafsu marah, nafsu birahi. Seperti Yusuf ketika digoda oleh tante Potifar. Dia lari keluar. Bukan lari ke dalam, apalagi lari di tempat. Sudah, jangan ragu-ragu. Wah, jatuhlah dia. Mari kita belajar mematikan kedagingan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi akhirnya, apa ciri orang atau keluarga yang dipakai oleh Tuhan? Saya bisa rangkumkan di dalam akronim hamba. Hatinya tulus, abaikan dendam, membangun komunikasi dengan Allah, bertindak karena taat, ada penguasaan diri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kiranya Tuhan menemukan hati seperti Yusuf,
dalam hati saya, dalam hati Bapak Ibu semua. Kiranya kita berkenan kepada Tuhan, dipakai Tuhan. Keluarga kita dipakai Tuhan, membawa banyak jiwa untuk kemuliaan namanya. Kalau keluarga dipulihkan, kita bisa dipakai Tuhan memulihkan banyak keluarga-keluarga yang lain. Keluarga Pak Yongki adalah contoh hidup. Bagaimana Tuhan bekerja pertama melalui pemulihan keluarga dan melalui keluarga yang pulih, memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Kita orang sederhana, kita orang biasa, tapi kita mendapatkan kasih karunia. Kalau hati kita terbuka kepada Tuhan dan berkata, pakailah hidupku, pakailah keluargaku untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami orang yang punya hati yang berkenan kepadamu, yang hatinya tulus seperti Yusuf, mengabaikan dendam, kepahitan, tapi belajar mengasihi dan mengampuni. Biar kami membangun komunikasi dengan Engkau lewat doa dan firman, agar kami peka akan tuntunan Roh Kudus. Kami juga mau bertindak karena taat, tidak berontak kepada kehendak Tuhan, karena jalan Tuhan yang terbaik. Kami juga mau memiliki penguasaan diri, tahan nafsu, tidak gampang meledak emosi, dan kemudian merugikan diri sendiri. Tapi biar kami berhikmat, mempertimbangkan semua dengan baik. Berikan kami hati hamba ya Tuhan. Karena sebetulnya tokoh terbesar hati hamba adalah Yesus sendiri. Yang mau mati di kayu salib. Seperti seorang hamba yang menderita. Tapi Tuhan kemudian mengaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut, setiap lutut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkat-Mu atas kami, Pastor Yongki, Ibu, Kesia, berkati seluruh pengurus, seluruh pelayan Tuhan di dalam Natal yang akan diadakan pada tanggal 21 ini, hari Minggu. Tuhan juga berkati Pastor Lukas, kesaksian juga pujian dari Pastor Frankie Kuncoro. Semuanya diurapi dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.